Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Dr. Pandey Putu Yuli Anandasari, spesialis radiologi konsultan, selaku pembimbing kami dalam penyusunan laporan jurnal reading kami kali ini, yang mana pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan jurnal reading kami terhadap jurnal yang berjudul The Chest Radiograph oleh Barry Kelly. Berikut merupakan materi-materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Dwiki Pratnyana akan memulai presentasi kali ini yang akan saya mulai dari pendahuluan. Fototoraks merupakan teknik pencitraan yang paling sering digunakan di seluruh dunia, di mana fototoraks ini juga merupakan langkah pencitraan pertama sebagai pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis berbagai penyakit seperti penyakit kardiovaskular, respirasi, ataupun penyakit sistemik lainnya. Dalam membaca dan mempelajari fototoraks, dibutuhkan beberapa pengetahuan dasar dan pengetahuan tambahan. Sehingga dalam penulisan jurnal ini, tujuan yang dikemukakan penulis adalah memberikan beberapa prinsip dasar yang dapat membantu mahasiswa kedokteran dan mahasiswa pascasarjana dalam penerapan teknik pencitraan fototoraks. Sebelum melakukan pembacaan foto, perlu dilakukan konfirmasi dengan yang pertama, memastikan kesesuaian identitas pasien dan tanggal dilakukannya pengambilan foto, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam pembacaan foto. Dan yang kedua, memastikan apakah ada riwayat dilakukannya pengambilan foto sebelumnya, sehingga pemeriksa dapat membandingkan hasil pemeriksaan radiologi sebelumnya dan saat ini untuk mengonfirmasi diagnosis dan ketepatan pembacaan foto. Terdapat 3 kriteria yang secara rutin ditinjau untuk mengkonfirmasi kualitas dari fototoraks, yaitu rotasi, inspirasi, dan juga penetrasi. Kualitas fototoraks yang baik harus tidak terdapat rotasi, yang dapat dikonfirmasi dengan memastikan batas medial clavicula kiri dan kanan berjarak sama dari prosesus spinosus vertebra. Penting juga untuk memastikan bahwa pasien telah melakukan inspirasi yang baik atau cukup, yang dapat dikonfirmasi dengan memastikan terdapat 10 tulang iga posterior yang tampak pada fototoraks AP ataupun PA. Penetrasi yang baik didapatkan apabila sinar yang diberikan pada film cukup, tidak kurang ataupun lebih. Penetrasi kurang sendiri menyebabkan foto tampak lebih putih, sementara penetrasi yang berlebih akan menyebabkan foto tampak lebih hitam. Faktor-faktor teknis ini sangat penting karena dalam setiap kasus, buruknya foto dapat menyebabkan kesalahan tafsiran diagnostik sebagai suatu patologis. Untuk meninjau fototoraks, perlu diperhatikan beberapa hal yaitu orientasi dan proyeksi, ukuran jantung, vaskularisasi paru, dan juga lapang paru. Pada orientasi dan proyeksi sendiri, terlebih dahulu kita harus memperhatikan marker pada foto apakah R atau kanan ataupun L atau kiri. Dan jangan membuat patokan bahwa jantung selalu berada di kiri karena bisa saja terdapat dextrokardia pada pasien. Kemudian kita menentukan proyeksi pada foto apakah AP atau PA, lateral decubitus ataupun top lordotic view. Proyeksi PA merupakan proyeksi yang paling umum digunakan, sementara AP biasanya dilakukan pada keadaan emergensi ataupun pada pasien yang tidak mampu bangun. Proyeksi lateral biasanya dilakukan untuk melokalisasi kelainan yang tampak pada foto PA, sementara proyeksi lateral decubitus biasanya dilakukan untuk menunjukkan efusi pleura minimal ataupun untuk pemeriksaan pneumotoraks dan air trapping karena benda asing. Untuk proyeksi top lordotic view biasanya dapat dilakukan untuk menilai apex paru. Kemudian dilakukan evaluasi untuk menilai ukuran jantung menggunakan CTR atau cardiothoracic ratio, yang mana CTR kurang dari 50% pada foto PA dan kurang dari 60% pada foto AP menandakan ukuran jantung yang normal. Perkenalkan, saya Windy Arta akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah vaskularisasi paru, di mana vaskularisasi paru ini tidak akan tampak pada sepertiga lateral lapang paru. Dan 90% struktur dari vaskularisasi paru akan tampak pada zona tengah dan bawah. Ini merupakan efek dari gravitasi, dan peningkatan vaskularisasi akan sama tampak pada zona atas atau apex, terutama pada kondisi gagal jantung. Kemudian garis Celebi dan tampilan angel atau bat wings biasanya tidak terlihat pada paru normal dan sering ditemukan pada gagal jantung dan edema paru. Kemudian untuk bagian selanjutnya ini lapang paru, di mana menurut ahli radiologi Amerika bernama Benjamin Felson menyatakan adanya silhouette sign, di mana terdapat 3 densitas utama yang akan terlihat pada
radiografi, yakni tulang, udara, dan jaringan lunak. Selanjutnya, untuk review areanya yakni regio subdiafragmatica, di mana dalam foto radiografi chest erect seharusnya tidak akan tampak udara bebas yang terlihat di bawah diafragma. Namun, pada kondisi tertentu, pada sisi kiri, gelembung udara gaster biasanya terlihat. Dan terkadang pada sisi kanan juga dapat pula terlihat Chilaiditi's sign. Kemudian untuk gas yang terlihat mungkin dapat berjumlah sedikit di bawah hemisfer diafragma kanan, namun hal ini tetap mempresentasikan area esensial untuk ditinjau. Kemudian untuk bagian apex paru, di mana bagian apex paru ini merupakan area yang cukup sulit untuk dievaluasi, terutama pada kondisi tua, karena terdapat beberapa kondisi keasimetrisan kalsifikasi di bagian apex, di mana jika tidak dapat menegakkan diagnosis dengan pasti, maka akan perlu dilakukan solusi sederhana untuk meminta apical view. Baik, perkenalkan nama saya Gita Almira Putri akan melanjutkan pada bagian yang ketiga yaitu meninjau pada bagian trakea. Dinilai apakah terdapat deviasi trakea atau tidak, di mana adanya patologi di leher atau dada dapat menyebabkan trakea berdeviasi. Contohnya pada keadaan massa di leher yang paling sering adalah massa tiroid yang akan mendorong trakea ke sisi kontralateral. Kemudian yang kedua, pada kondisi tension pneumotoraks dia juga akan mendorong trakea ke sisi kontralateral. Yang ketiga, adanya kondisi atelektasis ini, dia akan menarik trakea ke sisi yang mengalami abnormalitas. Yang keempat adalah meninjau pada bagian hilus, di mana secara normal hilus kiri itu lebih tinggi dibandingkan hilus pada bagian kanan. Kemudian hilus pada kedua sisi itu selalu sama dalam hal ukuran dan densitasnya. Kemudian yang kelima adalah meninjau di aortopulmonary window. Pada tepi kiri mediastinum aspek superior, kita dapat menemukan suatu struktur konveksitas yang bernama aortic knob. Kemudian ketika kita menelusuri tepi aortic knob ke bagian inferior, itu kita dapat menemukan struktur arteri pulmonal. Di antara kedua struktur aortic knob dan arteri pulmonal dapat ditemukan adanya suatu cekungan yang normalnya memang tidak ditemukan apapun pada bagian tersebut. Sangat penting bagi kita untuk meninjau pada area ini dikarenakan sering ditemukan adanya maligna limfadenopati yang berasosiasi dengan neoplasma yang dapat dikenali dengan baik pada area ini. Selanjutnya yang keenam adalah meninjau pada bagian tulang. Dinilai apakah terdapat fraktur atau dislokasi yang disebabkan oleh trauma dan apakah terdapat infiltrasi atau destruksi yang biasanya ditemukan pada neoplasia. Contohnya pada proses adanya metastasis dan mieloma. Kami akan melanjutkan ke bagian patologi yang sering ditemukan pada chest x-ray. Yang pertama adalah gagal jantung. Terdapat kriteria yang akan membantu mengarahkan diagnosis gagal jantung melalui chest x-ray. Yang pertama dapat dilihat adanya peningkatan pada kardiotorakik rasio. Yang kedua adanya peningkatan dari vaskularisasi pulmonal. Yang ketiga dapat ditemukan Kerley lines. Yang keempat dapat pula ditemukan adanya efusi pleura. Yang kelima adalah adanya gambaran bat atau angel wings. Yang kedua adalah konsolidasi lobar. Diagnosis konsolidasi lobar bergantung pada prinsip siluet oleh Felson. Pada foto toraks dipastikan bagian mana yang tidak dapat terlihat dan lobus parunya diidentifikasi, di mana lobus kiri bawah itu ditunjukkan pada hemidiafragma kiri, lobus kanan bawah pada hemidiafragma kanan, sementara itu batas kanan jantung menunjukkan lobus kanan tengah dan batas kiri jantung menunjukkan lingula. Konsolidasi pada lobus atas itu mengikuti prinsip yang sama tetapi sedikit berbeda, di mana pada sisi kanan paru dibatasi oleh fisura transversal atau fisura minor. Konsolidasi yang terletak di atas dan berakhir pada fisura minor itu mengindikasikan konsolidasi lobus superior. Sementara konsolidasi yang berada di bawah dan berakhir pada fisura transversal itu akan menunjukkan konsolidasi lobus media dextra atau kanan. Konsolidasi pada lobus superior sinistra atau kiri itu cenderung menghasilkan gambaran fuzzy failing, di mana akan menyebabkan menurunnya gambaran aortic knob siluet.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pneumothorax. Pneumothorax dibagi menjadi simple dan tension pneumothorax. Tension pneumothorax didiagnosis secara radiologis saat tampak mediastinum yang terdorong ke arah kontralateral dan adanya perpindahan hemidiafragma ipsilateral ke arah inferior, disertai gejala-gejala klinis. Pada pasien yang sehat dan sadar, pneumothorax tampak sebagai terpisahnya tepi paru dari dinding toraks. Hal ini paling maksimal pada saat ekspirasi, karena adanya peningkatan tekanan intrapleural, sehingga jika ada kecurigaan untuk pneumothorax, dapat diperlukan expiratory view. Selanjutnya, penting untuk membahas suatu artefak atau penampakan menyerupai pneumothorax yang dapat terjadi pada fototoraks bayi dan fototoraks non-PA pada orang dewasa. Salah satunya adalah skin fold sign yang mewakili atau menggambarkan interposisi kulit yang berlebihan antara punggung pasien dan kaset X-ray. Tampilan dari skin fold sign ini bisa terlihat seolah-olah seperti pneumothorax. Tetapi dengan evaluasi yang cermat akan ditemukan bahwa terdapat pembuluh-pembuluh pulmoner yang melintasi garis yang menyerupai tepi paru, yang mengindikasikan tidak adanya pneumothorax. Hal tersebut menunjukkan bahwa penting untuk mendiagnosis pasien berdasarkan konteks klinisnya. Selanjutnya, diagnosis pneumothorax pada pasien dengan posisi terlentang cenderung sulit. Tepi paru mungkin tidak akan terlihat jelas. Namun, pada posisi yang terlentang, sudut claustropenic normal dapat menghilang dan digantikan dengan deep sulcus sign yang berbentuk seperti sosis. Ditemukannya tanda tersebut pada pasien semakin meningkatkan kecurigaan atau kemungkinan adanya pneumothorax. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai efusi pleura. Karena fototoraks relatif tidak sensitif dan hanya bisa membedakan udara, jaringan lunak dan tulang, tidak dapat membedakan objek berdasarkan densitasnya. Tampilan khas efusi pleura pada foto posisi tegak adalah terdapatnya area dengan peningkatan densitas disertai tanda meniskus yang meninggi pada dinding dada lateral. Meniskus ini mencerminkan tekanan negatif cairan interpleural pada rongga pleura. Adanya gambaran permukaan cairan horizontal di dalam dada menunjukkan hidropneumotoraks dengan udara di rongga pleura. Hal yang patut diingat jika mediastinum tidak berpindah tempat meskipun terdapat efusi pleura adalah indikasi adanya kolaps dari segmen atau lobus paru ipsilateral. Seperti halnya pada pneumothorax, diagnosis efusi pleura cenderung sulit pada posisi terlentang dan pada pasien yang tidak sadar atau pasien trauma. Pada kondisi tersebut, yang menjadi diagnostik adalah perbedaan dari segi transradiasi. Dengan kata lain, paru yang abnormal akan lebih terang daripada paru yang normal. Hal ini karena cairan akan mengisi sepanjang ruang pleura bagian posterior. Dan ini menekankan pentingnya untuk memastikan bahwa perbedaan visualisasi pada transradiasi bukanlah akibat fototoraks yang mengalami malrotasi. Baik, perkenalkan, nama saya Lisa Amelia Wijaya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai lines and tubes atau jalur dan selang. Adapun yang pertama yaitu selang nasogastrik. Selang nasogastrik ini merupakan selang yang dimasukkan dari hidung menuju ke lambung yang biasanya digunakan untuk memasukkan makanan ke lambung. Selang ini diposisikan secara vertikal di toraks melewati diafragma dan terproyeksi di kuadran kiri atas abdomen melewati garis tengah abdomen ke arah kanan, sehingga nantinya selang ini akan terletak di atrium lambung. Adapun kesalahan umum penempatan dari selang nasogastrik ini adalah selang ini biasanya masuk ke bronkus lobus bawah bagian paru kanan maupun kiri. Adapun gambar di sebelah kiri saya merupakan kesalahan penempatan dari selang nasogastrik yang masuk ke bronkus pada lobus bawah paru-paru kanan. Yang kedua adalah akses vena sentral, di mana bagian ujung atau bagian distal dari akses vena sentral ini harus masuk ke dalam vena cava superior. Pemeriksa juga harus memastikan bahwa tidak adanya pneumothorax. Gambar A merupakan gambar yang menunjukkan adanya bagian ujung atau bagian distal dari vena sentral yang sudah masuk ke dalam vena cava superior.
Baik, yang ketiga adalah selang endotrakeal. Bagian distal atau bagian ujung dari selang endotrakeal ini harus terletak di atas bifurkasi trakea atau karina. Beberapa penelitian menyarankan bahwa penempatan distal selang endotrakeal terletak di antara sendi sternoklavikular dan juga karina. Ada juga penelitian lain yang menyarankan bahwa penempatan distal selang endotrakeal ini terletak 2 hingga 5 cm di atas karina. Adapun permasalahan yang dapat terjadi apabila distal selang endotrakeal ini terletak pada karina adalah ketika terjadi inspirasi, maka selang tersebut dapat masuk ke dalam bronkus kanan sehingga menyebabkan obstruksi hingga kolaps pada paru-paru kanan. Yang keempat adalah pompa balon aorta. Pompa balon aorta ini terletak di dalam aorta thoracalis descendens, di mana bagian atas atau bagian proksimal dari pompa balon aorta ini ditandai dengan penanda radio opak kecil yang dapat dilihat pada gambar A. Di bawahnya terdapat balon yang mengembung berukuran 10 cm yang ditandai dengan gambar B. Kemudian untuk balon tersebut harus terletak di antara arteri subclavia kiri dan juga arteri renalis supaya tidak menghalangi satu sama lain. Pemeriksa juga harus memastikan bahwa penanda radio opak tersebut tidak lebih tinggi dari aortic knuckle yang menjadi penanda dari ostium arteri subclavia kiri. Apabila penanda radio opak tersebut teridentifikasi setinggi mid aortic thoracic, maka hal tersebut dapat menyumbat dari ostium renalis maupun ostium splanchnic. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Pada jurnal ini, penulis telah berusaha untuk menjelaskan mengenai pemeriksaan mendasar dan terstruktur untuk meninjau foto rongsen toraks. Penulis juga menekankan bahwa dokter junior harus bisa menegakkan diagnosis kasus-kasus emergensi yang sering terjadi seperti gagal jantung, konsolidasi lobar, dan juga pneumotoraks. Kemudian, penulis juga berharap bahwa dengan adanya tulisan ini dapat membantu pembaca untuk memiliki suatu kerangka kerja yang logis untuk mengevaluasi temuan dari patologis dasar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.